Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ratih Pramudita dengan NIM D022331 dari kelas Informatika B23. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai wireframe. Adapun latar belakang dari penyusunan materi ini yaitu dalam dunia pengembangan produk digital seperti aplikasi dan situs web, perancangan antarmuka pengguna yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting. Pengguna mengharapkan pengalaman yang intuitif, mudah digunakan, dan cepat saat berinteraksi dengan produk digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah awal yang krusial adalah membuat wireframe. Adapun rumusan masalah dari materi ini yaitu: pertama, apa yang dimaksud dengan wireframe? Kedua, mengapa harus menggunakan wireframe? Ketiga, apa saja jenis-jenis wireframe? Dan keempat, bagaimana tahapan pembuatan wireframe serta komponen apa saja yang digunakan. Wireframe berdasarkan asal katanya, arti wireframe adalah kerangka besar. Membuat suatu wireframe artinya merancang atau membuat suatu kerangka besar dalam pembuatan dan pengembangan website atau aplikasi. Wireframe adalah representasi visual dari antarmuka pengguna aplikasi yang menggambarkan tata letak serta elemen-elemen utama yang ada di dalamnya. Wireframe ini berfungsi sebagai kerangka awal yang digunakan untuk merancang penempatan berbagai elemen pada sebuah website atau halaman aplikasi. Kerangka ini mencerminkan kebutuhan pengguna dan bisnis. Poin selanjutnya itu tujuan dan manfaat wireframe. Membangun desain situs web dari dasar ke atas dapat membantu mengatasi masalah sejak dini. Membuat wireframe berfungsi sebagai cetak biru untuk desain yang sebenarnya. Adapun tujuan dan manfaat wireframe. Adapun manfaat dari menggunakan wireframe adalah: satu, untuk menghemat waktu; kedua, memberikan gambaran website sejak awal; ketiga, pengembangan lebih terstruktur; dan keempat, memudahkan berkomunikasi. Jenis-jenis wireframe. Secara umum, wireframe dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan detail kerangka desain yang dibuat, yaitu pertama ada low fidelity wireframe. Wireframe dengan desain yang paling sederhana. Tipe wireframe ini biasanya dibuat dalam bentuk yang masih kasar. Maksudnya, dalam low fidelity wireframe belum terdapat warna, ukuran teks, dan lainnya, tanpa menggunakan skala, kisi, dan ukuran piksel. Wireframe jenis ini hanya menunjukkan tata letak elemen-elemen utama seperti header, konten, dan footer. Nah, ini di samping adalah contoh gambar dari low fidelity wireframe. Kita bisa membuat low fidelity wireframe ini hanya bermodalkan pulpen atau pensil dengan kertas. Kemudian jenis kedua yaitu mid fidelity wireframe. Wireframe tipe ini menampilkan representasi layout yang lebih akurat. Elemen-elemen mulai diberi label yang jelas seperti tombol, menu, atau icon. Namun, elemen visual seperti warna dan gambar belum dimasukkan. Pada tipe wireframe ini sudah terlihat perbedaan ukuran teks yang dapat memisahkan judul dan konten dengan baik. Nah, di sampingnya itu ada gambar contoh dari mid fidelity wireframe. Kemudian ada jenis ketiga yaitu high fidelity wireframe. High fidelity wireframe adalah tipe wireframe yang paling spesifik. Kerangka desain sudah menggunakan gambar dan tulisan konten yang sebenarnya. High fidelity wireframe memiliki detail yang sangat mendekati detail akhir, termasuk ukuran elemen, tipografi, dan mungkin bahkan interaksi dasar seperti menu drop-down atau tombol klik. Tipe wireframe high fidelity lebih cocok untuk dibuat oleh seorang UI UX designer, sebab bisa menggabungkan ide desain dengan kebutuhan pengguna dengan lebih detail. Kemudian poin terakhir yaitu tahapan pembuatan wireframe dan komponen yang digunakan. Adapun langkah-langkah dalam membuat wireframe dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, riset dan pemahaman tujuan; kedua, identifikasi struktur konten; ketiga, tentukan flow pengguna; keempat, pilih alat wireframing. Untuk alat wireframing ada beberapa software atau aplikasi yang dapat digunakan, yaitu pertama ada Sketch, kedua Figma, ketiga Adobe XD, keempat Balsamiq, dan kelima InVision. Masih ada beberapa jenis software lain yang dapat kita gunakan. Kemudian tahapan kelima yaitu buat kerangka kerja, buat kerangka
low fidelity wireframe-nya. Keenam, tingkatkan menjadi medium fidelity wireframe. Ketujuh yaitu validasi dengan tim. Kedelapan yaitu tingkatkan menjadi high fidelity wireframe. Dan terakhir interaksi dan penyesuaian. Kemudian mengenai komponen utama wireframe yaitu sebagai berikut. Pertama ada layout utama, kedua komponen navigasi, ketiga komponen interface, keempat komponen informasi, dan terakhir ada fitur tambahan. Selanjutnya mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu wireframe adalah alat penting dalam perancangan antarmuka pengguna dan sistem berbasis web yang memfasilitasi visualisasi struktur dan navigasi sebelum tahap pengembangan lebih lanjut. Pengguna wireframe membantu merancang tata letak yang jelas serta memungkinkan evaluasi awal dan aspek fungsionalitas dan kenyamanan pengguna. Dengan pendekatan yang melibatkan pengguna, desain yang dihasilkan menjadi lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan target pengguna. Wireframe juga memungkinkan pengguna untuk merancang struktur dasar dan alur navigasi tanpa terganggu oleh detail visual, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai tata letak elemen-elemen penting seperti navigasi, konten, dan interaksi pengguna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.